Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Sebaiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah pergeseran kesetimbangan. Secara alamiah, semua benda baik makhluk hidup maupun benda mati menginginkan dalam kondisi setimbang. Tetapi, adanya perubahan-perubahan alam menyebabkan tidak ada satu makhluk atau benda yang tetap dalam kondisi sama. Banyak faktor yang dapat menimbulkan terjadinya perubahan. Demikian pula halnya dengan kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia merupakan keadaan setimbang yang diukur pada suhu tetap. Sehingga pada suhu yang berbeda akan terjadi kesetimbangan yang berbeda pula. Tidak hanya suhu, banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kesetimbangan. Inilah yang diteliti oleh ilmuwan Prancis Henri Lecatellier yang berpendapat bahwa jika pada kesetimbangan kimia dilakukan gangguan, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan, tetapi sistem akan berusaha mempertahankan kesetimbangan tersebut sehingga pengaruhnya jadi sekecil mungkin. Pendapat Henri Lecatellier ini dikenal sebagai asas Lecatellier yang berbunyi, jika dalam sistem kesetimbangan dinamis dilakukan gangguan, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan dan membentuk kesetimbangan baru, sehingga perubahan menjadi sekecil mungkin. Secara singkat, asas Lecatellier dapat disimpulkan sebagai reaksi sama dengan min aksi. Beberapa aksi yang dapat menimbulkan perubahan pada sistem kesetimbangan antara lain perubahan konsentrasi, perubahan suhu, perubahan tekanan, dan perubahan volume. Untuk tahu lebih lanjut, silahkan fokus pada video ini baik-baik, kerjakan latihan pemahamannya agar kalian bisa memahami materi tentang pergeseran kesetimbangan. Selamat menyaksikan. Agar kalian lebih memahami tentang konsep pergeseran kesetimbangan, silahkan perhatikan animasi berikut. Nah, pergeseran kesetimbangan di sini dianimasikan sebagai jungkat-jungkit, di mana saat konsentrasi produk ditambah, maka hal ini akan membuat kesetimbangan bergeser ke arah bereaksi, dan demikian pula sebaliknya. Selalu terjadi pergeseran kesetimbangan untuk meminimalisir gangguan yang terjadi dalam sistem. Berdasarkan asas Lecatellier sebelumnya, aksi sama dengan min reaksi di sini terlihat jelas di animasi. Jika dilakukan gangguan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah sebaliknya untuk meminimalisir gangguan tersebut. Sehingga bisa disimpulkan, jika konsentrasi reaksi ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Dan sebaliknya, jika konsentrasi produk ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah bereaksi. Atau jika konsentrasi bereaksi dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah bereaksi tersebut, dan juga berlaku untuk sebaliknya. Yang bisa digunakan adalah dengan melihat harga Q dan K. Jika Q lebih besar dari K, maka kesetimbangan bergeser ke kiri, dan sebaliknya jika Q kurang dari K, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Nah, agar kalian lebih memahami tentang pergeseran kesetimbangan faktor konsentrasi, silahkan kerjakan uji pemahaman berikut. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Selain pengaruh konsentrasi, faktor lain yang menyebabkan pergeseran kesetimbangan adalah faktor suhu atau temperatur. Berdasarkan hasil pengamatan dari beberapa eksperimen, dapat disimpulkan bahwa jika terjadi peningkatan suhu, maka pada sistem kesetimbangan akan bergeser ke arah yang menyerap kalor atau reaksi endoterm. Dan sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang melepaskan kalor atau reaksi eksoterm. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat animasi berikut.
Berbeda dengan perubahan konsentrasi, volume dan tekanan, perubahan suhu tidak hanya menggeser tetapan kesetimbangan tetapi juga mengubah nilai dari tetapan kesetimbangan. Perubahan nilai tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc berubah menjadi lebih besar atau lebih kecil bergantung pada jenis reaksi. Apakah reaksi tersebut merupakan reaksi yang melepaskan kalor atau reaksi eksoterm, atau reaksi yang membutuhkan kalor atau reaksi endoterm. Ya, agar pemahaman kalian lebih mantap tentang pergeseran kesetimbangan berdasarkan faktor suhu, silahkan kerjakan latihan pemahaman berikut. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, faktor tekanan dan volume. Faktor tekanan dan volume di sini juga mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Tekanan dan volume berbanding terbalik. Jika tekanan diperbesar, maka volume akan mengecil dan sebaliknya. Jika tekanan diturunkan dan volume dinaikkan, maka kesetimbangan akan menggeser kesetimbangan ke arah jumlah mol yang lebih banyak, dan sebaliknya jika tekanan dinaikkan dan volume diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih sedikit. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat animasi berikut. Perubahan tekanan dan volume hanya berpengaruh terhadap fase gas dan tidak berpengaruh terhadap fase cair dan padat. Untuk fase padat dan cair, perubahan tekanan dapat diabaikan, dan berdasarkan hukum Boyle, jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka reaksi bergeser ke arah jumlah mol gas yang terkecil, dan sebaliknya. Karena koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol, maka cukup memperhatikan saja koefisien masing-masing reaksi di setiap ruas. Untuk lebih memahami pengaruh tekanan dan volume, silahkan kerjakan baik-baik uji pemahaman berikut. Kita lanjut ke faktor yang terakhir, yaitu pengaruh katalis. Penambahan katalis pada sistem kesetimbangan kimia umumnya bertujuan untuk mempercepat reaksi. Katalis berfungsi mempercepat tercapainya kesetimbangan dengan cara mempercepat reaksi maju dan reaksi balik sama besar. Agar kalian lebih memahami tentang efek penambahan katalis ke dalam sistem kesetimbangan, silahkan perhatikan animasi berikut. Katalis merupakan zat yang dapat mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Sesuai dengan fungsinya, katalis mempercepat reaksi maka akan mempercepat tercapainya proses kesetimbangan dengan cara mempercepat reaksi balik. Peranan katalis adalah mengubah mekanisme reaksi agar tercapai energi aktivasi yang lebih rendah. Keadaan kesetimbangan tidak bergantung pada mekanisme reaksi. Suatu reaksi yang memerlukan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk mencapai kesetimbangan dapat dicapai dalam beberapa menit dengan hadirnya suatu katalis. Nah, itulah pembahasan kita tentang asas Likert-Lire. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.